Ada satu kekuatan positif di semesta ini yang tak terbatas kekuatannya, yang disebut dengan cinta. Cinta yang saya maksud bukan rasa perasaan. Itu hanya bagian kecil saja dari cinta. Cinta yang saya maksud adalah the power, daya. Dan cinta itu sesungguhnya adalah kekuatan positif. Kita semua dilahirkan oleh cinta. Dan kita lahir untuk menjadi cinta. Dan seharusnya kita hidup dengan cinta. Mari kita awali pagi ini dengan cinta. Dan mari kita isi hari ini dengan cinta. Maka sudah dipastikan hadiahnya pasti cinta. Start the day with love. Fill the day with love. Siapapun yang mengawali paginya dengan cinta dan mengisi hari-harinya dengan cinta, hadiahnya sudah tidak usah diragukan lagi, adalah cinta itu sendiri. Itu sebabnya Al-Quran mengajarkan sesuatu yang sangat menakjubkan. Ada dua kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim diulang dua kali di permulaan dan di tengah, yaitu di Quran surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Jadi pesan cintanya dari Allah, awalilah hidupmu dengan cinta dan isilah hidupmu dengan cinta, maka akhirnya pasti cinta. Dan di akhir Quran surat Al-Fatihah tidak ada lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena cukup mengawali dengan cinta, diisi dengan cinta, akhirnya itu pasti cinta. Jadi akhir itu sudah merupakan akibat dari sebab yang ditimbulkan oleh kita. Oleh karena itu saya selalu menekankan kepada kita semua, kalau berdoa jangan cuma untuk kelompok kita. Kalau mau berdoa jangan cuma untuk keluarga kita, kampung kita, negara kita, janganlah. Berdoa itu coba untuk seluruh makhluk saja. Bahkan bukan sekedar yang kelihatan, karena yang namanya makhluk itu sekarang banyak di sekitar kita makhluk yang tidak sedang memiliki tubuh, sedang menunggu antrian untuk memiliki tubuh yang baru. Siapa tahu yang disebut dengan makhluk itu adalah orang tua kita, ayah kita, ibu kita, anak kita yang sudah meninggalkan kita, leluhur kita, semua orang yang telah menjadi marga lantaran kita ada di sini. Pernahkah kita menyapa mereka? Karena mereka itu tidak pernah mati. Tidak ada yang namanya kematian. Hanya berpisah saja ruhnya dengan raganya untuk sementara waktu. Yang namanya ruh, yang namanya jiwa abadi, seabadi ilahi. Kalau kita semua sadar dengan itu, sebetulnya tidak ada ilusi keterpisahan. Orang yang disebut meninggal dunia karena meninggalkan kita, itu cuma raganya saja. Tetapi beliau itu masih ada di sekitar kita, bersama kita. Bukankah ruang kosong ini adalah ruang keabadian dan selamanya akan ada? Sedangkan benda-benda yang berwujud di ruang kosong ini hanya datang dan pergi. Kadang ada, kadang tidak ada. Tapi ruang kosong ini adalah ruang keabadian. Ini akan selamanya ada. Bukankah orang-orang yang meninggal itu menghembuskan napas terakhir? Kemana napas terakhir dihembuskan? Bukankah ke sini juga? Sedekat itu sebetulnya kalau kita sadar. Oleh karena itu, selamat datang di ruang kesadaran. Baik sahabat yang datang langsung di tempat ini, maupun sahabat-sahabat yang sekarang ikut online. Oleh karena itu, mari kita bersyukur hari ini kita masih diberikan pinjaman kehidupan
Dan semoga pinjaman kehidupan ini menyadarkan kita bahwa di balik pinjaman kehidupan sesungguhnya Sang pemilik kehidupan masih akan menggunakan kita untuk menjadi kepanjangan tangannya, menyampaikan cinta kasihnya kepada semua makhluk. Mari kita bertekad mulai saat ini tidak boleh ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Tidak boleh ada orang yang berkurang ketika mendengarkan kata-kata kita. Tidak boleh ada orang yang terluka lagi hatinya ketika berjumpa dengan kita. Jadilah sumber cinta, sumber sukacita, sumber welas asih, sumber kedamaian, sumber ketentraman bagi semua makhluk. Percayalah sama saya, kalau kita sudah menjadi sumber cinta, jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan bahkan seekor semut pun merasa aman dengan kehadiran kita. Oleh karena itu, mari kita sampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Dia Sang pemilik semesta yang telah mengizinkan kita hidup saat ini dengan penuh kesadaran. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita mohon ridho dan restunya. Semoga Allah meridhoi, memberkahi, dan terutama membukakan pintu kecerdasan kita, membukakan segala tirai yang menutupi pandangan kita dengan wajah sucinya. Dan oleh karena itu mari kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini izinkan saya untuk menyampaikan melalui Quran surat Asy-Syu'ara, Quran surat yang ke-26. Kenapa saya mengajak kita semua untuk memahami ini? Karena sesungguhnya kita itu punya 5 tubuh. Tubuh kita yang pertama namanya tubuh spiritual, spiritual body. Itu yang paling puncak itu. Di bawah tubuh spiritual kita diberikan yang namanya intuitive body, yang disebut dengan tubuh intuisi. Di lapis yang ketiga kita diberikan yang namanya mental body, yang disebut dengan tubuh mental. Itu berhubungan dengan pikiran, baik pikiran sadar maupun pikiran bawah sadar. Di level yang keempat, lebih kasar lagi, kita oleh Allah diberikan yang namanya energy body, tubuh energi. Dan yang paling kasar, yang paling bawah, yang kelihatan wujudnya, itu yang disebut dengan physical body, yang disebut dengan tubuh fisik. Jadi urutan yang pertama adalah spiritual body, turun menjadi yang kedua adalah intuitive body, yang ketiga adalah mental body, yang keempat adalah energy body, dan yang terakhir yang paling kasar itu yang disebut dengan physical body, tubuh fisik. Kalau tubuh yang paling atas tadi, spiritual body, sehat, maka semua tubuh yang 4 bawahnya akan sehat. Yang berbeda, kalau tubuh fisiknya sehat, tidak ada pengaruh pada 4 tubuh yang di atasnya. Makanya orang-orang di seluruh dunia sekarang ya sedang gandrung dengan istilah kesehatan holistik. Holistik dari kata whole. Whole itu artinya seluruhnya. Jadi kesehatan holistik itu kalau kita ingin sehat tubuhnya, maka sehatkan yang pertama adalah tubuh spiritualnya, spiritual body. Kalau berbicara tentang spiritual, itu ada kaitan dengan jiwa. Oleh karena itu ya, yang disebut dengan sakit jiwa oleh masyarakat pada umumnya sebetulnya itu kurang tepat. Yang terjadi kan sebetulnya adalah stres, lalu pikiran tidak terkendali. Jadi yang namanya sakit jiwa itu adalah
jiwa kita ini kotor. Jiwa kita ini kering kerontang. Karena selama hidup kita, jiwa kita sama sekali tidak dihiraukan. Kita terlalu fokus dalam hidup ini mengurusi aspek physical body yang namanya tubuh fisik ini. Jadi bisa jadi orang kelihatan seperti sehat saja, padahal jiwanya kotor. Jadi yang disebut dengan orang gila sebetulnya oleh masyarakat ya, itu bukan sakit jiwa sebetulnya. Itu ada masalah sebetulnya dengan otaknya. Ada ketegangan, ada stres di situ. Jadi jiwa itu bagian dari ruh. Jadi ruh itu ada 3 bagian dalam ilmu agama, terutama dalam agama Islam. Ketika kita berbicara ruh, itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah nurullah. Bagian yang kedua adalah Nur Muhammad, bagian yang ketiga adalah Nur Insan. Itu yang disebut dengan jiwa. Jadi Nur Insan itu yang disebut dengan diri pribadi kita yang sejati. Nah, kenapa jiwa itu sakit? Karena jiwa ini tidak mendapatkan asupan nutrisi baik dari Nurullah maupun dari Nur Muhammad. Artinya jiwa ini berdiri sendiri, tidak terakses dengan alam-alam tingginya. Nah, jiwa yang semacam ini yang disebut dengan jiwa kegelapan. Nah, jiwa yang semacam ini sebetulnya yang disebut dengan sakit. Bisa jadi, mohon maaf, kelihatan orang beraktivitas, beribadah, tapi jiwanya kotor. Nah, jiwa yang kotor itulah sebetulnya yang disebut dengan jiwa yang sakit. Dan ternyata riset membuktikan orang yang tubuh spiritualnya tidak sehat, ternyata 4 tubuh yang di bawahnya, baik itu tubuh intuisi, tubuh mental, tubuh energi, dan tubuh fisiknya kelihatan tidak sehat. Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara orang sakit, jangan terfokus pada sakit fisik sebetulnya. Tubuh fisik yang sakit itu hanya akibat sebetulnya dari 4 tubuh di atasnya sakit. Oleh karena itu, ya, tubuh fisik ini ketika diobati biasanya ya dikasih obat hanya untuk menghilangkan rasa sakit sementara, dan besok lusa sakit lagi. Kenapa? Karena penyebab timbulnya sakit itu sama sekali tidak diurus. Jadi tubuh fisik ini sakit gara-gara 4 tubuh yang lainnya sakit. Jarang ya orang ketika tubuh fisiknya sakit kemudian dia menata jiwa. Oh, saya sadar bahwa tubuh fisik saya sakit akibat dari tubuh spiritual saya sakit, tubuh intuisi saya sakit, tubuh mental saya sakit, tubuh energi saya sakit. Maka yang diperbaiki adalah 4 tubuh itu. Jarang. Ketika sakit kepala pasti minum obat penghilang sakit kepala, betul nggak? Nggak pernah ya. Kemudian cari orang minta bantuan. Ini saya sakit kepala, kayaknya jiwa saya sakit deh. Jarang. Padahal itu benar. Ya, semua sakit yang ada di tubuh fisik ini hanya pesan cinta, dan pesan cintanya adalah tolong perbaiki tubuh Anda yang lain, karena tubuh fisik ini hanya menjadi akibat dari sakitnya tubuh-tubuh yang lain. Nah, banyak orang yang tidak sadar kalau dirinya sakit. Karena dia menganggap yang namanya sakit itu adalah sakit di tubuh fisik. Padahal 4 tubuhnya itu tidak sehat. Nah, itulah yang akan kita bahas saat ini. Nah, oleh karena itu saya akan memulai dari Quran surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-77. Bisa dilihat di layar monitor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin. Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku kecuali Tuhan semesta alam. Jadi sepanjang kita belum bisa menyembah Tuhan semesta alam, karena kita tidak tahu Dia, tidak kenal Dia, maka dapat dipastikan selamanya kita akan menyembah yang selain itu. Bahkan orang ya ketika dia itu mungkin sembahyang, ketika ditanya siapa yang Anda sembah, pasti akan mengaku saya menyembah Allah. Untung aja Allah tuh gak pernah ribut, Allah tuh gak pernah comel.
Coba kalau Allah punya mulut, langsung Allah bicara, enak aja kata Allah. Sepanjang kamu sembahyang, kamu tidak menyembah aku, karena yang kamu ingat bukan aku. Untung aja Allah nggak comel. Betul apa tidak? Makanya selingkuh kepada Allah yang disebut dengan syirik, itu sebetulnya hanya akibat. Syirik itu akibat kita tidak tahu dan kenal kepada Dia. Maka siapapun yang tidak berusaha tahu dan kenal kepada Dia, selamanya dia sesungguhnya menyembah musuhnya Allah. Dan itu menjadi sumber penyakit. Jiwa kita tidak mendapatkan asupan. Ketika jiwa tidak dapat asupan, tidak dapat nutrisi, maka jiwa pasti sakit. Sama seperti tubuh fisik kita. Kalau tubuh fisik kita tidak dapat air, tidak dapat makanan yang bergizi, makanan yang sembarangan, kan tubuh fisik pun sakit. Tubuh spiritual, tubuh intuisi, tubuh mental, tubuh energi, ketika mereka tidak mendapatkan nutrisi yang sesungguhnya, sakit juga. Cuman jarang orang merasakan sakit di dimensi itu. Itu aja. Dan setelah kajian ini, saya berharap kita semua bisa jujur pada diri sendiri. Oh, ternyata sakit saya bukan hanya di fisik saya, tetapi tubuh yang lain pada diri saya pun ternyata perlu saya perbaiki. Karena itu tidak disadari selama ini.